Bayangkan kalian kedatangan alien. Tentu alien tersebut tidak akan berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Tentu alien tersebut punya bahasa sendiri yang tidak dikenal manusia manapun di dunia ini. Are you sure they have mouths? So how would you approach translating this? Inilah yang diangkat dalam film Arrival. Seluruh dunia panik karena bumi tiba-tiba kedatangan alien. Mereka khawatir alien tersebut tiba-tiba menyerang. Karena itu mereka harus berkomunikasi dengan alien maunya apa. Priority 1. What do they want? Where are they from? And beyond that, how did they get here? Are they capable of fast and light travel? Nah guys, kita akan bahas sisi ilmiah dari film ini. Bukan soal aliennya, bukan soal teknologinya, tapi soal bahasanya. Mengapa menarik untuk dibahas? Di film ini diceritakan bahwa Louis, tokoh utamanya, berhasil memecahkan bahasa alien. Dan uniknya, gara-gara dia menguasai bahasa alien tersebut, dia jadi punya kemampuan melihat masa depan. I don't understand. Who is this child? Nah, menariknya, film ini tidak sepenuhnya fiksi, karena film ini mengambil inspirasi dari sebuah teori nyata dalam bahasa yang dikenal dengan hipotesis Sapir-Whorf. The Sapir-Whorf hypothesis. It's the theory that the language you speak determines how you think and Yeah, it affects how you see everything. Hipotesis Sapir-Whorf adalah hipotesis bahwa bahasa yang kalian gunakan sebenarnya mempengaruhi pikiran kalian tanpa sadar. Misalnya bahwa ternyata arah tulisan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu ada pengaruhnya dalam otak kita. And indeed, when people are asked to lay out things in temporal order, English speakers will lay things out like this, whereas Hebrew speakers will go in the other direction. Dari situ nanti kalian akan paham mengapa bahasa alien di film Arrival yang berupa logo melingkar bisa membuat Louis bisa melihat masa depan. Now, that metaphor lays out a metaphor and analogy where time is a path and you're traveling on it. Learn it when you really learn it. You begin to perceive time the way that they do, so you can see what's to come. Dan ini juga ada hubungannya dengan fisika. Karena dalam fisika, waktu sebenarnya tidak selalu dipandang secara linear. Ada sebuah prinsip dalam fisika yang mengatakan bahwa sesuatu terjadi bukan karena rangkaian sebab akibat, tapi sesuatu terjadi karena alam punya tujuan di masa depan. In fact, often in the way that these things are analyzed in physics and in mathematics, we're looking instead at what's the whole picture of what happens, not sort of step by step, but just what's the whole thing that happens, what's the complete structure that gets built. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Think about how much might learning or speaking another language actually influence how you think about the world. Where is everyone? Oke guys, sebelum kita bahas sisi ilmiah dari film Arrival, sebaiknya kita bahas dulu sekilas alur ceritanya, supaya kalian yang belum nonton paham konteksnya. Film ini dimulai ketika seluruh dunia heboh karena pesawat alien tiba-tiba muncul di bumi. Dan bukan hanya satu, tapi 12 pesawat alien muncul di tempat yang berbeda. Semua negara panik karena takut kalau tiba-tiba alien tersebut menyerang. Disinilah Louis Banks, seorang ahli bahasa, dihubungi pihak militer Amerika untuk memintanya menerjemahkan bahasa alien tersebut. Can you understand us? Ya tentu saja, dia tidak bisa langsung menerjemahkannya karena bahasanya bukanlah bahasa manusia. that it's impossible to translate from an audio file. I would need to be there to interact with them.
Louis pun diberangkatkan ke lokasi alien untuk bertemu secara langsung. Dan rupanya Louis tidak sendiri. Ia ditemani seorang ahli fisika bernama Ian. Dan mereka berdua punya tugas khusus, yaitu mengetahui apa tujuan alien datang ke bumi. Priority one. What do they want? Where are they from? And beyond that, how did they get here? Are they capable of faster than light travel? Akhirnya untuk pertama kalinya, Louis dan Ian bertemu alien. Ada 2 alien dalam pesawat itu. Mereka mirip cumi raksasa dengan 7 kaki, yang kemudian disebut heptapod. Saat itu, Louis belum tahu harus berbuat apa karena masih kaget. Tapi di pertemuan kedua, Louis membawa papan tulis dan spidol, lalu menuliskan kata manusia dengan maksud ingin berkenalan. Ternyata berhasil. 2 alien tersebut merespon dengan mengeluarkan semacam tinta dari tangan atau kakinya, yang kemudian tinta tersebut membentuk logo melingkar. Walaupun Louis belum paham apa maksudnya, tapi setidaknya dia tahu bahwa alien-alien ini punya bahasa visual. Maka sebagai ahli bahasa, Louis pun merencanakan strategi untuk mengenali bahasa mereka. Salah satunya dengan cara mengenalkan kata-kata dasar dalam bahasa Inggris. First, we need to make sure that they understand what a question is. Okay, the nature of a request for information along with the response. Louis dan Ian pun berhasil berinteraksi secara intens dengan 2 alien tersebut, sehingga mereka mulai menemukan pola apa sebetulnya yang diungkapkan dalam logogram tersebut. Bahkan pada akhirnya, Louis bisa menyusun kalimatnya sendiri dalam bahasa heptapod, sehingga dia bisa bertanya apa maksud kedatangan mereka. What does it say? Offer weapon. Ternyata jawaban yang diberikan justru menimbulkan kepanikan. We don't know if they understand the difference between a weapon and a tool. Beberapa negara mulai panik mendengar kabar itu. Bahkan Tiongkok sudah siap perang melawan alien. China becomes the first world power to declare war against the aliens. Nah, tapi di sisi lain, ada sesuatu yang aneh terjadi pada Louis. Semenjak dia bertemu dengan alien, dia sering mendapatkan bayangan-bayangan aneh di kepalanya. Orang-orang mengira Louis kelelahan. Tapi akhirnya, Louis mendapat jawaban setelah ia dijemput sendirian oleh alien. Si alien pun menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan mereka datang ke bumi adalah karena mereka butuh bantuan manusia 3.000 tahun lagi. How can you know the future? Si alien tahu apa yang akan terjadi 3.000 tahun lagi karena mereka punya kemampuan melihat masa depan. Karena itulah mereka mengajarkan Louis melihat masa depannya sendiri melalui bahasa mereka. I don't understand. Who is this child? Jadi bayangan-bayangan di kepala Louis tadi adalah masa depannya Louis sendiri. Bahwa dia akan menikah dengan Ian, lalu punya anak, anaknya saat dewasa akan menderita penyakit kanker, dan seterusnya. Jadi senjata yang dimaksud oleh si alien tersebut adalah bahasa heptapod itu sendiri yang dipelajari oleh Louis. Dengan bahasa itu, si alien berharap manusia bisa mempelajarinya agar kehidupan kedepannya bisa lebih baik. Memahami apa maksud alien tersebut, Louis pun berusaha mencegah perang melawan alien. Melalui telepon salah satu petinggi militer Amerika, dia menelpon Jenderal Sheng, pimpinan militer Cina yang sudah siap melakukan penyerangan. Dengan kemampuannya melihat masa depan, Louis pun meyakinkan sang jenderal dengan menyebutkan kata-kata terakhir istrinya sebelum meninggal yang hanya diketahui oleh si jenderal. You told me my wife's dying words. Jiangjun. Louis mengetahuinya karena di masa depan si jenderal membisikkannya sendiri ke telinga Louis di sebuah pertemuan. Drop it! It's done. I'm done. General Shang, Commander-in-Chief of the People's Liberation Army, has announced in an emergency press conference that China is standing down. Karena itulah Jenderal Shang pun menghentikan penyerangan dan semua negara pun ikut mundur. Pesawat-pesawat alien pun segera pergi dengan damai karena tujuan mereka sudah tercapai.
Nah guys, itulah ceritanya. Sekarang kita bahas secara ilmiah mengapa bahasa heptapod membuat Louis bisa melihat masa depan dilihat dari sudut pandang bahasa dan fisika. Pertama, kalian perlu tahu bahwa film Arrival diadaptasi dari novel berjudul Stories of Your Life, karya Ted Chiang. Menurut penulisnya sendiri, novelnya terinspirasi dari teori nyata dalam bahasa dan fisika. Karena itu tokohnya pun ada dua, Louis sebagai ahli bahasa dan Ian sebagai ahli fisika. The original inspiration for Story of Your Life had to do with actually the physics, Fermat's principle of least time and variational principles of physics. Nanti kita bahas apa teori fisika yang dimaksud oleh Ted Chiang tadi. Tapi pertama, kita akan bahas dulu dari sudut pandang bahasa, karena ini lebih menarik. We find patterns over and over again in unrelated languages all over the world, and so this has to tell us something about the human capacity for language. Perkenalkan, ini adalah Jessica Kun, konsultan bahasa di balik film Arrival. Jessica Kun adalah profesor linguistik di McGill University, Kanada. Dia direkrut oleh tim produksi Arrival untuk memastikan bahwa penggambaran linguistik di film Arrival terasa nyata dan ilmiah, sesuai penggambaran teori dalam novelnya. Dia juga memberikan arahan kepada Amy Adams, pemeran Louis, bagaimana seharusnya seorang ahli bahasa bekerja. Coretan-coretan Louis di papan tulis diarahkan langsung oleh Jessica Kun, termasuk ketika Louis mencoret-coret logogram heptapod. Yeah, so that was interesting. They FedExed me a whole bunch of alien logograms, and they said, you know, imagine it's really your job to decipher these. Get to work. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa yang dilakukan Louis pertama kali untuk berkomunikasi dengan alien adalah mengenalkan kata-kata dasar. Mengapa harus mengenalkan kata-kata dasar? These are all grade school words. Eat, walk. Help me understand. Menurut Jessica Kun, inilah yang biasa dilakukan para ahli linguistik ketika mereka harus mempelajari bahasa baru. Mereka berusaha mengenali struktur bahasanya, karena semua bahasa pada dasarnya punya pola yang sama yang dikenal dengan universal grammar. Human languages share so many basic properties in common, and that a kid can learn any language, no matter how different they are. What are the 7 languages you can speak? Russian, Yeah. English, Arabic, Italian, Spanish. Universal grammar adalah bahasa universal yang tertanam dalam diri manusia sejak kecil. Kalau kalian heran mengapa anak-anak cepat sekali menguasai bahasa, yaitu karena mereka punya fitrah mengenali bahasa dalam otaknya yang dikenal dengan universal grammar ini. Dan semua pertanyaan dia kita serap dulu, kita simplify, baru dibalikin lagi pertanyaannya. Jadi dia paham secara nalar. Universal grammar ini dikemukakan pertama kali oleh Noam Chomsky. Dia mengamati bahwa stimulus bahasa yang diterima anak-anak dari orang tua atau lingkungannya sebenarnya seringkali tidak utuh. Tapi anehnya, anak-anak mampu merekonstruksi ulang kalimatnya dengan benar, padahal mereka belum pernah mendengar kalimat utuh sebelumnya. Menurut Chomsky, itu membuktikan bahwa sebenarnya anak-anak tidak belajar bahasa hanya dengan meniru. Tapi ada mekanisme di dalam otaknya yang mengisi kekosongan itu. Itulah universal grammar. And every child is capable of understanding and producing very complex structures which have no simple relationship, no point-by-point relationship. Intinya, universal grammar adalah pola bahasa universal yang kemungkinan dimiliki semua bahasa, termasuk bahasa alien di film Arrival. Itulah yang menyebabkan Louis bisa memahami bahasa heptapod setelah menemukan polanya. What does it say? Offer weapon. Nah, sekarang kita bahas secara visual logogramnya sendiri, karena ini juga menarik. Di balik layar, logogram melingkar ini dibuat oleh seorang seniman bernama Martin Bertrand. Hi, my name is Martin Bertrand. I'm the language designer for Arrival. Martin Bertrand diminta untuk membuat bahasa asing yang harus terlihat asing dan tidak mirip buatan manusia. Karena itu, dia pun membuatnya menggunakan teknik lukis Jepang. Jadilah logogram seperti yang kalian lihat di film.
Martin Bertrand membuat lebih dari 100 logogram untuk kepentingan film dengan sulur-sulur yang berbeda di setiap logogram. Sulur-sulur inilah yang dalam logika filmnya menentukan makna dari logogram tersebut. Yeah, see, this is a different word. This segment, it's a lot busier. Yang menarik adalah, dalam film diceritakan bahwa logogram ini bersifat semasiografis. Semasiografis artinya simbolnya tidak mewakili suara, tapi mewakili makna. Apa maksudnya? C untuk cicak, cicak. Map, summer, Umumnya, semua bahasa tulis mewakili suara. Misalnya, kata makan dalam bahasa Indonesia, kita tahu cara membunyikannya karena setiap hurufnya mewakili suara di mulut kita. M-A-K-A-N, makan. Tapi kata makan itu sendiri tidak mewakili makna yang utuh, kecuali kita merangkainya dengan kata lain. Nah, uniknya, satu logogram heptapod ini sudah mewakili satu kalimat utuh, walaupun tidak mewakili suara aliennya. Karena itulah, Lewis harus memperhatikan setiap sulurnya dengan membandingkannya dengan bahasa manusia untuk menemukan makna di balik logo ini. Nah, disinilah peran Ian. Karena ia adalah ahli fisika dan matematika, ia bisa membantu Lewis memecahkan bahasa heptapod dengan memetakannya secara matematis menggunakan program komputer. Nah, menariknya guys, program komputer yang ditampilkan dalam film Arrival ini asli. Dibuat oleh seorang ahli fisika dan komputer, Stephen Wolfram. Stephen Wolfram terkenal di dunia komputasi karena dia yang membuat software matematika yang sering digunakan para ilmuwan, insinyur, dan matematikawan untuk melakukan simulasi-simulasi matematis. Nah, khusus untuk Arrival, Wolfram dan tim menyusun algoritma beneran untuk menganalisa bahasa heptapod. Bahkan Stephen Wolfram menjelaskan panjang lebar di blog pribadinya bagaimana kodenya bekerja untuk Arrival. That movie has the unusual feature that the code you see in the movie is actually making the pictures that it shows that it's making, and that's basically all Christopher's code. Nah, sekarang kita bahas mengapa logogram heptapod ini mempengaruhi Lewis sehingga dia bisa melihat masa depan. Tadi sudah dikatakan bahwa setiap logogram mewakili makna yang utuh. Karena itu, Lewis tidak bisa membacanya dengan cara biasa seperti pada bahasa manusia. Mengapa? Bahasa manusia umumnya linear. Bahasa Indonesia misalnya harus dibaca dari kiri ke kanan. Bahasa Arab dari kanan ke kiri. Dan bahasa Jepang dari atas ke bawah. Sedangkan bahasa heptapod ini tidak linear. Tidak ada kiri kanan, atas bawah. Hanya melingkar begitu saja tanpa awal dan akhir. Inilah yang mempengaruhi Lewis. Mengapa? So, on the one hand, when people have looked at such differences, they've said, wow, languages really require very different things of their speakers. It must be the case that speakers of different languages see the world differently. Di sini kalian harus tahu bahwa dalam kajian bahasa ada sebuah teori yang mengatakan bahwa bahasa menentukan cara berpikir kita yang dikenal dengan hipotesis Sapir-Whorf. The Sapir-Whorf hypothesis. It's the theory that the language you speak determines how you think and Yeah, it affects how you see everything. Misalnya arah baca. Jangan salah, arah baca ada pengaruhnya dalam otak kita. Orang yang terbiasa menulis dan membaca dari kiri ke kanan, otomatis memandang waktu pun dari kiri ke kanan. Kiri adalah masa lalu, kanan adalah masa depan. Itu terlihat dari cara kita mengurutkan apapun secara kronologis, hampir selalu dari kiri ke kanan. And indeed, when people are asked to lay out things in temporal order, English speakers will lay things out like this, whereas Hebrew speakers will go in the other direction. Lera Boroditsky, seorang ahli linguistik, memberi contoh lucu pada kasus iklan susu ini. This is part of their nutritional supplement for kids program. And whenever they tried this out in, say, an Arabic-speaking country, they ran into some problems. Because if you read this from right to left, it's not clear what this product does for your child. Jadi arah baca bukan hal sepele dalam bahasa. Ia mempengaruhi kita dalam banyak hal. Nah, orang pertama yang memperhatikan masalah pengaruh bahasa ini adalah Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf. Mereka awalnya meneliti bahasa Hopi, salah satu suku asli di Amerika. Keunikannya adalah bahasa Hopi tidak memiliki tata bahasa untuk waktu. Jadi mereka tidak punya kata untuk mendeskripsikan masa lalu dan masa depan. Efeknya adalah sulit bagi mereka untuk memahami sejarah.
seolah mereka hanya hidup di masa kini. Yang lebih unik lagi adalah suku Cook Tayore, salah satu suku asli di Australia. Mereka menggunakan arah mata angin untuk menyebutkan posisi. Jadi dalam bahasa mereka tidak ada kiri kanan, depan belakang. Yang ada adalah utara, selatan, timur, barat. And what's cool about Cook Tayore is in Cook Tayore they don't use words like left and right. And instead everything is in cardinal directions, north, south, east, and west. And when I say everything, I really mean everything. You would say something like, oh, there's an ant on your southwest leg. Or move your cup to the north-northeast a little bit. Sekarang bayangkan mereka setiap hari dari kecil harus bisa menyebutkan arah mata angin secara akurat, sesuai posisi mereka di mana dan tubuh mereka mengarah kemana. Maka suku ini hampir tidak mungkin tersesat. Mereka tahu jalan pulang sekalipun matanya ditutup. Artinya otak mereka sudah seperti GPS. Dan masih banyak contoh-contoh lain bagaimana bahasa berpengaruh terhadap cara pandang kita. Jadi nebeluk mah aya nu ngomong, aya nu nyanyi. Aya nu ngomong, aya nyanyi. Di Indonesia sendiri misalnya, kalian bisa membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda memiliki tingkatan kata yang berbeda untuk lawan bicara. Kata makan misalnya berbeda-beda tergantung siapa lawan bicaranya. Maka efeknya orang Sunda terlatih untuk memetakan posisi sosial dalam berbicara. Atau kata jatuh dalam bahasa Sunda. Orang Sunda bahkan bisa memetakan secara visual posisi jatuhnya seperti apa. Jadi betapa besar pengaruhnya bahasa ini. Sehingga Sapir dan Wolf yakin bahwa bahasa yang berbeda-bedalah yang membentuk cara pandang yang berbeda-beda terhadap dunia ini. There are also really big differences in how people think about time. Nah, termasuk soal waktu. Menurut Wolf, cara pandang kita terhadap waktu pun bisa dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan. Contoh kecilnya seperti arah baca tadi yang membuat kita memandang waktu secara linier dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada bahasa yang mempengaruhi otak kita bahwa sebetulnya waktu tidak linear? Inilah yang diangkat dalam Arrival. Alien-alien ini memandang waktu secara tidak linear. Jadi mereka punya kemampuan untuk melihat masa depan. Dan itu tampak dari bahasa mereka yang tidak linear. Like their ship or their bodies, their written language has no forward or backward direction. Linguists call this nonlinear orthography, which raises the question, is this how they think? Louis merasakannya sendiri ketika mempelajarinya. When you really learn it, you begin to perceive time the way that they do. So you can see what's to come. Memang ini hanya fiksi, tapi Wolf sendiri mengatakan bahwa hipotesis Sapir-Whorf sejalan dengan teori relativitasnya Einstein. Einstein dalam teori relativitasnya mengatakan bahwa waktu sebenarnya tidak linear dan kaku. Waktu bisa memanjang, bisa memendek. Dan yang paling penting, waktu harus dipandang sebagai dimensi yang utuh, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah satu blok seperti halnya kalian melihat penggaris. Bisa jadi bahasa pun seperti itu, karena bahasa kita ditulis secara linear, kita pun melihat waktu secara linear. And that's actually the way our language is set up as well. Our language is very one-dimensional. It's you say one word, then the next word, then the next word. It doesn't have to be that way. Ditambah lagi, dalam fisika ada prinsip yang mengatakan bahwa sebuah peristiwa tidak terjadi dalam urutan sebab akibat, tapi itu terjadi karena ada tujuan akhir di masa depan. Prinsip ini kemudian disebut Principle of Least Time, prinsip waktu terpendek. The original inspiration for Story of Your Life had to do with actually the physics, Fermat's principle of least time and variational principles of physics. Principle of least time bisa kalian pahami melalui ilustrasi berikut. Bayangkan kalian adalah penjaga pantai yang harus menolong orang yang tenggelam di laut. Sekilas yang paling cepat adalah lari dan berenang lurus ke arah orang itu. Tapi secara matematis sebetulnya akan lebih cepat kalau kalian lari agak jauh sedikit di darat, baru berenang dengan jarak yang lebih pendek, karena berlari lebih cepat daripada berenang. Nah, sebetulnya inilah yang dilakukan cahaya ketika berpindah dari medium udara ke air. Cahaya akan berbelok dengan sudut tertentu, yang kita kenal sebagai pembiasan cahaya. Menurut Pierre de Fermat, seorang matematikawan Perancis, pembiasan cahaya terjadi sebetulnya cahaya sedang mencari rute tercepat dari titik A ke titik B.
Karena medium air membuatnya melambat, maka dia harus sedikit berbelok agar jalur di airnya lebih pendek. Nah, prinsip ini kemudian disebut prinsip Fermat, atau yang lebih umum dikenal sebagai Principle of Least Time, prinsip waktu terpendek. Dan prinsip ini tidak hanya berlaku bagi cahaya, tapi berlaku juga bagi seluruh alam. Intinya, semua benda selalu mencari waktu terpendek untuk sampai ke tujuan. Kontroversinya adalah, menurut prinsip ini, seolah-olah alam ini punya tujuan yang dalam istilah filsafat disebut teleologi. Ini agak bertentangan dengan hukum Newton. Hukum Newton mendasarkan semua yang terjadi pada sebab akibat. Sebuah benda tidak akan bergerak kalau kita tidak memberikan gaya padanya. Dan apa yang terjadi berikutnya tergantung apakah ada gaya berikutnya lagi dan seterusnya. When people think about, say, mechanics of like one object bouncing off another, we think of it in terms of cause and effect. Something happens, and then as a result, something happens after that, and then something else happens after that. Nah, tapi berbeda dengan Principle of Least Time. Fokusnya bukan pada sebab akibat atau ada tidaknya gaya, tapi fokusnya pada tujuan akhir yang harus dicapai sebuah benda. Sehingga prinsip ini memaksa sebuah benda melihat seluruh lintasan sebelum dia bergerak, lalu memilih yang tercepat. Jadi dia seolah-olah sudah tahu masa depannya ada di titik mana. Anytime any particle goes from place 1 to place 2, you have to consider all the possible paths it could take to get there, including ones that go faster than the speed of light, including ones that go back in time, and including ones that go to the sun and back. In fact, often in the way that these things are analyzed in physics and in mathematics, we're looking instead at what's the whole picture of what happens, not sort of step by step, but just what's the whole thing that happens, what's the complete structure that gets built. How can you know the future? Inilah yang menginspirasi film Arrival. Para alien datang ke bumi berinteraksi dengan manusia karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan menawarkan manusia untuk bekerja sama agar bisa melaluinya. Salah satu caranya adalah mengubah cara pandang manusia tentang waktu melalui bahasa. Take a look at this section. It seems to be talking about time. Their symbol for time is everywhere. Ya, sekali lagi film ini hanya fiksi, tapi setidaknya dari uraian ilmiah yang kita bahas, kita bisa belajar bahwa dijadikannya manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan bahasanya yang berbeda-beda supaya kita saling kenal mengenal dan mengetahui cara pandang yang berbeda supaya kita tahu apa sebenarnya tujuan dari hidup ini. If you could see your whole life from start to finish, would you change things?